bagaimana seorang makmum yang berimam pada imam yang kunut? Kunut itu pakai ta, kunut. Ini pakai d, kunut. Kunut itu pakai ta, kunut. Tapi dia tak mengangkat tangannya. Apakah hal itu termasuk mufaraqah karena tidak mengikuti imam? Sedangkan imam itu liyutamma bihi, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut itu ini yang dua, Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Imam Hambali ini pernah didatangi orang. Imam Hambali, ya, aku subuh tak berkunut, sama macam engkau, aku ikut engkau. Kata Imam Hambali, bagus. Macam mana kalau aku sholat subuh, imamnya berkunut, mazhab Syafi'i, sedangkan aku bermazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hambali ini yang mendirikan mazhab Hambali. Kata dia, kalau imam mau berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Watawallana fiman tawallait, amin. Wabarik lana fima a'tait, amin. Waqina birahmatika syarra ma qadait, amin. 5 cuman aminnya. Waktu doa, setelah doa itu sana pujian kepada Allah. Makmum ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yaqdi wa innahu la yadhillu wa la yahsu man hadait tabattana wa ta'ala falaka kullu ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Maka ulama Saudi Arabia yang bermazhab Hambali ketika ditanya, jawabannya sama, mengikut Imam Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, ya, aku bermazhab Hambali, belajar di Saudi Arabia, ya. Kalau aku balik ke Indonesia, imamnya bermazhab Syafi'i. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Imam Hambali mengatakan begitu, ulama yang ikut Imam Hambali pun begitu. Jadi kalau ada orang tidak berkunut subuh, imamnya berkunut, dia tidak mengangkat tangan dan tak mengucapkan amin. Jadi mazhab apa dia? Mazhab Soekarno. Yang Bung Karno sendiri pun belum tentu macam itu. Dia tak pernah belajar kepada Bung Karno, cuma pernah jumpa waktu umur 5 tahun. Itu aja. Mazhab Bonga. Makanya mengaji. Kalau ngaji dia dengan ulama mazhab Hambali, pasti kata gurunya itu ikuti Imam Hambali. Angkat tangan dan ucapkan amin. Kalau tak diangkatnya tangan, tak diucapkannya amin, apakah dia mufaraqah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat dia mufaraqah, dia udah berpisah dengan imam. Tapi kalau niat dia tidak mufaraqah, dia tidak masuk mufaraqah. Karena mengangkat tangan dan mengucapkan amin itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya.
Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Pisah. Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misah. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Selama ini yang sering dituntut adalah anak durhaka. Bisakah seorang tua dikatakan durhaka bila sangat keterlaluan kepada anaknya? Ini nampaknya anak ingin membalas ayahnya. Datanglah seorang bapak membawa anaknya, mengadukan anaknya kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Umar, tolong hukum anakku ini durhaka. Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Ditanyanya anak ini, kenapa kau durhaka? Kata anak ini, kami anak ini punya hak atau tidak ke ayah kami? Kata Umar, iya. Apa hak kami? Hak kau anak ada 3. Yang pertama, dicarikan emak yang baik-baik. Yang kedua, dikasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Kata si anak ini, aku 3 itu tak dapat. Emakku perempuan tak baik, namaku pun tak baik, dan aku dikasih makan tak baik. Kata Umar kepada si bapak, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka ke anakmu sebelum anak kau didurhaka kepada kau. Kesimpulan dari cerita ini, adakah orang tua durhaka? Maka kalian yang belum berbini, waktu mau nikah sama perempuan tuh bilang, Adinda, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Begitu cara mintanya.
Bukan untuk mendampingi kamu, karena mendampingi itu banyak nanti. Tim maksudnya tim. Tapi untuk mendidik sebagai ibu untuk anak-anak ini. Karena kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau ulah emaknya suster ngesot, nyenjin, nyiblorong, sundil bolong, dijamin anaknya kuntilanak. Anaknya apa pula kuntilanak? Iyalah kuntilanak lah, maka disuruh anak. Kalau mak kuntil mama. Saya ceramah ke Pasir Pengarayan. Setelah jembatan Sungai Batang Lubuh, belok ke kanan ada rumah tinggi. Naik saya ke rumah tinggi itu. Gambar yang paling besar di rumah itu gambar perempuan pakai jilbab, sudah tua. Nama perempuan itu Siti Hajah Siti Fatimah. Perempuan. Jadi waktu di rumah itulah saya terpikir, nanti aku kalau ada duit, ku buatlah rumah untuk almarhumah mak, ku buat gambarnya besar macam ini. Itulah ide awal saya untuk membahagiakan orang tua. Yang saya maksud rumah besar, rumah ada gambar Siti Fatimah itu rumah mak Pak Ahmad di Pasir Pengarayan. Insya Allah kalau mak kalian baik, dididiknya jadi baik, anaknya pun insya Allah baik. Ibu-ibu kalau mau umat ini jadi baik, ibu jadi orang baik. Alhamdulillah di belakang tuh banyak perempuan-perempuan yang baik. Tidak hanya sekedar menjaga rambutnya, menjaga kakinya, yang nampak cuma biji matanya gitu. Menjaga harga diri. Jangan ejek perempuan yang pakai cadar. Dulu asik mengejek radikal. Ciri perempuan yang radikal pakai cadar. Datang Covid, laki-laki bercadar 3 tahun. Baru tahu bulan ngejek cadar. Jangan ejek cadar. Yang bercadar jangan ejek, yang bertudung jangan ejek bercadar. Karena kalau kalian saling mengejek, yang ketawa, yang tak bercelana. Dia berjilbab bagus, dia bercadar bagus, jilbabnya kurang panjang, jangan diceramahi, belikan jilbab panjang. Kau tengok jilbab kau ini udah bagus, cuman ini untuk anak TK. Nah ini aku kasih jilbab yang bagus, ini ukurannya jilbab kebesaran, apa nih, XL. Begitu caranya. Bagaimana menyikapi ulah tetangga yang memelihara ayam? Ayamnya merusak tanaman, selalu berak-berak di teras. Kami telah bicara baik-baik dengan pemilik ayam, tapi tidak ditanggapi. Rasanya pengen kami tangkap ayamnya, lalu kami sembelih, diantar ke rumahnya. Bahkan sampai rasanya ingin meracuni ayamnya. Yang punya kambing, jangan lepaskan kambing ke pekarangan orang. Dimakannya daun ubi orang, dimakannya cabai orang. Yang punya sapi, jangan dilepaskan di tanah orang. Dipijaknya tanah ini padat, payah orang mau nanam. Yang punya ayam, jangan lepaskan ayam, mengganggu rumah orang, terberak di rumah orang. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Tak boleh. Siapa orang beriman itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Termasuk juga selamat dari ayamnya, selamat dari kambingnya, selamat dari sapinya. Semua yang ada di bawah kontrol kita. Selamat dari lisan, selamat dari tangan. Musyawarah. Bapak RT, Bapak RW, bagaimana dengan jamaah perumahan kita yang memelihara ayam, yang memelihara kucing, kucingnya terberak-berak di sini, yang memelihara anjing,
Nah, ini dimusyawarahkan bersama. Kita punya RT, kita punya RW, kita punya Babinsa, punya Babin Kamtipmas, ada Bapak Lurah, ada Bapak Kades, ada Bapak Kadus. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Bagaimana menghadapi tetangga yang bermulut manis? Berarti dia diabetes. Dan bermuka dua. Bermuka dua ini munafik. Lain di muka, lain di belakang, lain di bibir, lain di hati. Di depan kita dia berbicara seakan memuji kita. Di belakang kita dijelekkannya kita sejelek-jeleknya. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Memakan bangkai saudara. Kalau kita punya kawan, tetangga, sahabat menjelekkan orang lain di depan kita, ingatlah, saat dia di tempat orang lain, kita lah yang dijelekkannya. Pasti itu. Maka saya tak terlalu suka ngobrol panjang lebar sama orang. Kalau jumpa sama orang, apa kabar, apa tujuan? Kami mau silaturahim Pak Ustadz, datang, mau ini, dah selesai. Takut nanti cerita ke sana kemari. Tapi kita kan tak mungkin ngusir tamu. Tak mungkin kita, Pak, udah selesai ya, pulang ya. Tak mungkin. Lalu yang nyuruh pulang itu siapa? Ilham. Nah, dia nanti yang bilang, Pak, Ustadz ada acara lagi nih. Udah selesai ya. Dia. Orang nih langsung. Karena kalau terlalu lama, ibu juga gitu. Aku mau ke warung, mau ngapai? Mau beli cabai, mau beli bawang, mau beli tomat, kangkung 2 ikat. Beli pulang. Di kangkung 2 ikat ngobrol 2 jam. Macam mesin pompong rusak. Dari mulai laki orang, bini orang, semua dicakapkan. Hidup kompor dia, habis tabung gas 9 kilo. Mubazir. Apakah kuda ternak bisa dijadikan kurban Pak Ustadz? Antum berkurban saking kayanya tuh, rusa. Berkurban dia rusa. Maka rusa bukan ternak. Tapi ada orang ternak rusa Pak Ustadz. Yang dimaksud di sini adalah urf. Makanya dasar pengambilan itu 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u ma qablana, qaulus sahabi, istishab, urf. Jadi yang menurut urf ternak itu kambing, lembu, unta, kerbau masuk dikiaskan karena orang beternak juga. Kuda Pak Ustadz ikhtilaf. Bagi yang membolehkan makan kuda, tapi ada yang mengharamkan kuda. Kenapa kuda itu haram? Karena kuda sebagai alat perang. Kalau kuda disembelih habis, gimana perang melawan kafir musyrik? Kan masih ada mobil. Ini planet bumi. Ada satu meteor sedang mendekati bumi. Meteornya ini terbuat dari magnet. Begitu dia lewat mendekati bumi, maka semua besi ditariknya. Lalu kemudian padam, dunia ini gelap. Kenapa? Pemandangan bergilir. Karena semua kabel-kabel listrik dengan tiang-tiang listrik ditariknya. Balik lagi kita macam zaman batu. Satu teori mengatakan begitu. Belum ada lagi apakah meteor sudah dekat. Allah alam besok. Tak ada kipas angin, tak ada handphone. Di dalam handphonenya ada besi. Tertarik semua. Jadi saya yang bergigi besi ini Pak Ustaz, tertarik gitu. Habis semua besi. Kita balik macam zaman primitif. Jadi waktu zaman itu perang pakai apa? Pakai kuda. Kalau kuda dipotong, itu dalil mereka yang mengharamkan kuda dari mazhab Hanafi. Al-khuruju minal khilafi awla. Kalau ada yang ikhtilaf, ada yang tak ikhtilaf, mana yang bagus kita pakai? Yang tak ada ikhtilafnya. Lembu, kambing, unta.
Unta tempat kita tak ada Pak Ustaz. Lembu kambing, domba, kerbau. Kerbau tak ada zaman Nabi di Makkah. Di Mesir banyak kerbau. Jamus nama kerbau. Apa hukum khitan untuk anak perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Anak saya laki-laki, tapi anak perempuan keponakan jamaah saya suruh. Dokter tak mau mengkhitan Pak Ustadz? Ya, karena dilarang PBB. PBB ini semua diurusnya. Tujuannya untuk apa? Kata Nabi kepada tukang khitan di Madinah, kau potong tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak nanti dia jadi frigid, hilang nafsu seksualnya. Tapi kalau tak dipotong maka dia menambah libido seksual. Di zaman sekarang makanannya, tontonannya, pergaulannya kalau dia tak disunat macam kuda liar dia nanti. Nah, oleh sebab itu maka anak perempuan dikhitan. Bagi yang anaknya belum lahir mau lahir khitan. Yang sudah tak usah dikhitan lagi. Jangan khawatir pendarahan, blooding, nauzubillah, nauzubillah. Nah ini tanyakan, cari bidan kampung yang bisa mengkhitan.